Hajatan Bola Dunia hadir kembali nemenin kalian semuanya. Hari ini Nesa masih ditemani oleh kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Aduh, berarti miris ya kalau dilihat. Ini ngelihat timnas Meksiko yang menang, tapi tetap aja nggak cukup untuk bisa lolos dari 16 besar. Menang 2-1 loh, padahal dari Arab Saudi, skuad L3 harus tetap angkat koper. Sedih banget. Setelah tersingkir, pelatih Meksiko juga akhirnya melepas jabatannya, yaitu Tata Martino. Makanya next mungkin dia harus mencoba, Meksiko harus mencoba pelatih lokal aja kali ya. Mungkin bisa lebih bagus nextnya. Oke, tapi mungkin juga si Tata Martino ini ada senangnya juga karena negaranya Argentina lolos sebagai juara grup C. Argentina yang di awal laga sempat dibikin shock sama Arab membuktikan kualitas mereka ini ternyata lumayan bagus loh. Dan buat Lionel Messi juga. Ternyata laga tadi subuhnya itu merupakan laga ke-999-nya dia saat lawan Polandia. Selama main ya ini ternyata dia udah melakoni 999 laga. Wow banget deh. Dari 999 laganya itu diantaranya 198 laganya dia lakukan saat main bareng bersama timnas Argentina. Nesa makin penasaran ya sama tim ini. Kalau di 2014 bisa sampai ke final walaupun kalah dari Jerman. Tahun ini kita lihat aja akan seperti apa? Kita bahas yuk. Bahas Ji. Yes, thank you infonya Nesa. Hari ini DPI Hajatan Bola Dunia kembali hadir barengan sama kopi kapal api Special Mix Gula Aren dengan aroma dan rasanya jelas lebih enak. Bisa kalian dapatkan kopi kapal api Special Mix Gula Aren di toko-toko sekitar kalian atau di supermarket maupun minimarket, atau pesan kapal api Special Mix Gula Aren di marketplace official kapal api yaitu Kapal Api Store. Sambil nonton DPI Hajatan Bola Dunia sambil menjemput kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Oke, sekarang kita bersama duo senior di sini ya. Sama-sama bekas jurnalis senior tapi sudah bukan jurnalis lagi. Sekarang sudah melanglang buana menjadi YouTuber dan juga orang kantoran juga ya. TikToker kalau TikToker juga, TikToker. Bisa berubah jadi Hulk, kadang-kadang jadi Batman. Ngikutin keponakannya juga ini kan, anak ini apa, TikToker juga ya, si Ben itu ya. Nah, ada Mas Gita dan juga ada Mas Haryo. Kita ngeliat kemarin sudah semakin seru menuju fase knockout, sudah berbagai tim, beberapa tim juga sudah memastikan langkahnya menuju fase knockout. Kita sebelum bahas Argentina yang juga kemarin seru karena ada sosok The Last Dance-nya Messi yang ternyata masih bisa terus melanjutkan ke fase selanjutnya. Kita ngomongin dulu bagaimana di grup Prancis sang juara bertahan kemarin menghadapi Tunisia ditampar gitu ya. Walaupun mungkin dia sudah lolos, nggak ada urgensi kalau kata Rizal untuk memenangkan laga ini, tapi tetap aja kalah sama Tunisia bisa menjadi kekalahan pertama dia dalam sepanjang sejarahnya pertemuan menghadapi Tunisia. Kemarin menghadapi Tunisia, ini apakah menjadi cerminan buat Deschamps bahwa tim lo nggak sebagus itu secara kedalaman skuadnya sama benchnya? Secara keseluruhan kalau kita lihat 2018 itu final lah contohnya. Final itu kan Kante 55 menit doang main. Tapi ada Zonzi yang gantiin. Zonzi itu kan gantiin posisi Kante pada saat mereka main imbang 0-0 lawan Denmark ya. Di grup pada saat mereka udah gak menentukan lagi. Dua-duanya udah lolos. Ini artinya kedalaman skuadnya punya pemain-pemain yang bisa dipercaya bahwa pada saat harus menggantikan tim inti, mereka bisa bicara banyak. Kemarin kan dia itu kayak Arteta di UEL ya. Dia apa? Karena emang nggak punya cadangan dulu ya. Cadangan dulu main, nanti kalau ketinggalan ya gue masukin. Tapi kalah juga ya itu tadi. Kalau emang mau mengisyaratkan pemain inti, ya kenapa juga harus berpikir bahwa kalah. Kan mereka udah lolos. Lolosnya kan jaminan juara grup lah bahkan ya dari sisi perbedaan gol. Yang nggak harus juga kan dalam sejarahnya juga banyak yang kalah juara terus kalah di awal kan sering juga. Jadi nggak perlu takut juga bahwa mereka. Dan kemarin kalau lihat komposisinya Guendouzi, terus ada Coman, itu kan kayak sayap mau patah ya. Ya backnya juga berantakan kan sama Vinga. Kalau masalah center back kan mereka masalah tuh dari pertandingan pertama dan kedua kan sering bikin blunder. Dan mereka nggak coba ganti center back mereka tetap pakai Varane, kemudian Varane baru pertandingan 2 Mas. Iya, mereka sempat diganti kan ada William Saliba yang akhirnya juga dimainin. Kenapa nggak coba-coba juga walaupun William Saliba sempat bikin blunder juga ya waktu awal masuk. Back sayapnya aja kan Kamavinga, back kiri, kanannya Disasi. Iya, itu juga apa ya, bukan pilihan ya kalau gua bilangnya. Nah, tapi kan kalau tadi Mas Gita menganalogikan dengan Arteta di UEL yang memang kedalamannya cuma segitu, tapi kan ini dia punya hak istimewa untuk memilih pemain-pemain yang lebih bagus daripada ini, Mas. Berarti artinya salah kan. Salahnya Deschamps sendiri dong. Begitu sulit. Salahnya Deschamps sendiri dong berarti dengan kedalaman. Dan ketawa dong. Gila ya, cepet bener. Jadi sesungguhnya. Ya, sesungguhnya.
Berarti salahnya Deschamps dong Mas berarti ini kan berarti dengan kedalaman yang ngepas kayak gini jatuhnya. Iya, sebetulnya kan ketika padat banget ya turnamennya ini jauh lebih padat, 28 hari udah harus finish. Ya. Artinya memang ada urgensi kalau bisa dikatakan untuk bisa merotasi pemain ketika lo udah aman. Ya. Ini justru harusnya menjadi momentum buat Deschamps untuk menunjukkan bahwa tim gua dalam loh. Ya. Pilihan gua bener loh. Benar. Komposisi yang gue pilih pemain-pemainnya walaupun banyak yang bertanyakan ya terlepas dari memang ada yang cedera, tetapi ketika dia sudah memilih 25 orang ini memang ini pilihan dan yang ada yang terbaik yang ada di Prancis gitu. Harusnya dia bisa timnya membuktikan bahwa pilihan gue benar gitu. Cuman pergantiannya kan bisa dikatakan sangat drastis ya. Cuman ada 2 pemain inti yang main di situ, cuman Varane sama Tchouaméni. Artinya lu kalau gua melihat sebuah tim ini mencoba-coba, biasanya kan porosnya tuh satu ya. Porosnya dari kiper, back, gelandang sama depannya tuh harus yang firm banget. Baru lo kiri kanannya boleh ganti gitu. Cuman depannya lo mainin siapa? Di sampingnya Tchouaméni lo mainin siapa? Itu sama sekali kalau gue ngeliat bukan Prancis yang kita lihat di pertandingan pertama kedua jauh banget walaupun lo harusnya paling nggak jauh-jauh banget lah ya kualitasnya gitu. Ini kelihatan polanya nggak ada. Yang jadi playmaker siapa? Yang jadi orang yang harus nge-shield ketika ada serangan balik siapa? Itu Tchouaméni jadi kayaknya jelek banget mainnya. Padahal kan di pertandingan pertama kedua dia bagus banget kan. Cuman ketika pasangannya di kiri kanannya jelek banget, otomatis dia kayak ngikut mau nyoba nge-cover nggak bisa, mau nyoba bantu build up serangan nggak bisa. Dari belakang pun wingback terutama di sisi kanan lemah banget gitu. Di depan nggak ngasih kontribusi sama sekali untuk nyerang. Gundosi parah banget gitu kan mainnya, maksudnya ini bukan level timnas yang harus diperlihatkan gitu. Ya terlepas dari itu kalau dia memang betul-betul ngalah dalam artian memang gue kalah nggak apa-apa gitu, dia nggak akan masukin pemain itu ya. Berarti kan dia berpikiran juga nih, wah kalau kita kalah, dari sisi psikologis ngaruh nggak ya? Kita kalah sama Tunisia loh, kita harusnya nggak kalah nih sama Tunisia, paling nggak dengan komposisi ini imbang lah gitu. Ketika dia maksain masukin pemain-pemain inti, tapi dalam waktu 30 menit itu kita ngeliat yang Prancis yang di pertandingan pertama kedua kan. Build up serangan jalan lagi, tapi jadinya jadi kayak sedikit keburu-buru ya cara mainnya biasa busuk. Cuman jelas kan, lo harus kemana, buka serangannya lewat mana, ada chances yang lo create gitu kan, dibandingkan di 60 menit pertama lo sama sekali nggak ada chances yang betul-betul bagus gitu kan. Nah jadi kalau gue lihat ya selama tim intinya bisa main sih nggak masalah gitu. Cuman ketika pemain cadangan yang lo masukin untuk menggantikan pemain inti dengan harapan bisa menjaga kualitas yang sama, itu gue rasa akan jadi masalah buat Prancis. Berarti kan kemarin sempat ngebahas Mas, ketika tim lagi bagus-bagusnya di 2 pertandingan tiba-tiba diganti semua, otomatis juga sedikit mengaruhi dari match fitness-nya, kemudian dari psikologisnya, termasuk dari tren mereka yang tadinya lagi main terus tiba-tiba diberhentiin sejenak, itu akan bisa mengubah juga. Iya, itu ada beberapa contoh ya. Waktu itu juga Spanyol juga pernah merasakan itu gitu. 11-11-nya diganti, 11 abis itu di pertandingan berikut 16 besarnya mereka jelek mainnya. Lalu waktu itu siapa juga? Belanda di 2008. 2 kali menang, main pertandingan terakhir mereka ganti semua. Menang sih di pertandingan terakhir, tapi begitu 16 besar feel-nya lagi anjlok. Touch-nya apa feel-nya nggak sama lagi seperti kan sebelumnya. Di turnamen kan lu jarang melakukan itu ya. Lu selalu winning team. Kayak Brazil kan juga gitu. Mainin aja terus pemain-pemain lo. Habis itu kayak contohnya 2018 Prancis itu kan pertandingan ketiga lawan Denmark kan mereka pakai sebagian besar pemain inti. Tapi 6 pemain intinya tetap main. Jadi balance lah antara yang cadangan inti. Lebih buat nyoba pemain. Kan terbukti lawan Argentina di 16 besar mereka juga bagus juga jadinya. Kan lebih aman ketika lo unggul duluan nih dengan materi lo, abis itu lo istirahatin pemain lo gitu. Psychologically lo aman, physically juga pemain lo bisa lo istirahatin gitu, dibanding lo harus masuk untuk ngejar ya, gol ya, bikin gol ya sama. Nah itu beda. Nah, oke, itu David dari Prancis yang pasti sudah lolos walaupun kalah dan juga sedikit memalukan buat mereka karena ini otomatis juga tercatat di rekor sejarah bahwa mereka pernah kalah sama Tunisia. Orang kan udah nggak peduli mau ini udah ketiga grup mereka udah lolos apa enggak, tetap aja tercatat di Wikipedia bahwa Prancis pernah kalah dari Tunisia di Piala Dunia. Di Piala Dunia. Nah sekarang kita geser ke laga lainnya yang lebih menentukan, walaupun juga sebenarnya harap-harap cemas menunggu hasil Tunisia kok bisa menang kan, pasti juga memecut dari 2 tim yang bermain ini kan, ada Australia dan juga Denmark. Ini nggak disangka-sangka kalau si Urgency Rizal bilang Denmark menjadi tim kuda hitam yang paling patut diwaspadai, kok malah kayak melempem total, bahkan hampir nggak, nyatakan gol cuma 1 ya masalahnya, itu kan cuma 1,
pertahanannya amburadul. Lo melihatnya apa sih sama Denmark sekarang, Mas? Parah sih dari sisi permainan sih. Dari sisi niat di lapangan juga kayaknya kemarin tuh kayak nggak ada niat untuk bikin gol gitu. Niatnya ini mau bikin golnya one love kali ya. Yang penting ini apa? Iya, tim yang ribut dari awal, dari urusan jersey lah, dari urusan armband lah, dari segala macam, dan mereka memang ya kalau di sisi non teknis ya paling vokal lah dalam urusan apa yang terjadi di Qatar gitu. Juga kali ya. Cuman ya ada juga gua baca tadi banyak juga terasa pemain kayaknya ke distract juga nih dalam urusan gini. Maksudnya mereka nggak fokus untuk bermain di lapangan gitu. Tapi kalau ngeliat Denmark bandingkan musim tahun lalu aja, itu kan udah jauh banget. Mereka masih berharap apa yang terjadi pada Eriksen kemarin bisa ditransform di musim ini. Tapi ini aneh kalau gue bilang tim ini, Denmark ini. Waktu Euro, mereka kan 2 pertandingan kalah. Tapi pertandingan ketiga mereka menang, terus mereka terus sampai semifinal. Artinya mereka meledak tepat pada waktunya, kayak julukannya Dinamita. Ya. Terus kalau Euro kan mereka kayak underrated ya, nggak diperhitungkan sama sekali sampai semifinal. Ini kan mereka agak overrated ya, karena kualifikasi mereka bagus. Terus Euro Nations League terlepas mereka runner up ya Kroasia, kan mereka ngalahin Prancis 2 kali. Sisa ngalahin Prancis 2 kali, gue nggak tahu tuh. Prancis apakah menganggap Euro Nations League hanya sekedar untuk tidak terdegradasi, tapi yang jelas bahwa mereka kalah 2 kali dari Denmark. Dan Eriksen kan sebenarnya di klub juga bangkit ya, sama Brentford, sama United. Terlepas United masih pelan-pelan, tapi kan Eriksen tuh bagus. Dan itu nggak kelihatan sama sekali dalam 3 pertandingan Denmark di Piala Dunia kali ini. Nah ini kalau lawannya, tapi lawannya padahal Australia loh, maksud gue ya walaupun ini Asia, tapi kan Asia coret ya, tapi kan secara kualitas lebih jauh dari Australia zaman dulu, Mas. Berarti kan Denmark separah itu dong. Memang kan yang banyak yang mempertanyakan ya, ketika Asia ternyata beberapa rontok, Afrika juga beberapa rontok. Kenapa lo nggak nambahin jatah ke Eropa sih yang jelas kualitasnya lebih bagus? Sempat ada rame juga kayak gitu. Tapi ketika lo negara Eropa, lo nggak bisa ngegolin ke negara Afrika dengan negara Asia di grup lo. Denmark nggak bisa ngegolin ke Tunisia, nggak bisa ngegolin ke Australia. Kan berarti ada masalah juga kan dengan nggak melulu lo dari Eropa lo otomatis lebih superior dari sisi kualitas gitu. Ternyata di atas lapangan semua itu bisa terjadi gitu. Dan kalau kemarin sih, gue ngelihat dari perubahan pelatih pun agak sedikit ngaruh juga sih. Ketika lo kemarin tampil dengan formasi 3 back, dengan 3 back 3-4-3, lo tuh lebih serangan lo lebih jelas gitu. Ketika mereka kalah lawan Prancis, kan lebih jelas mainnya. Tapi kemarin ketika lawan Australia, mereka justru turun dengan komposisi 4 back. Publik sempat khawatir juga di Denmark ketika ini kalau nanti ada counter, ada apa, kayaknya bahaya nih kalau kita main seperti ini. Dan bener kan, ketika terjadi counter, penyaring di tengahnya itu nggak ada. Dan formasinya sempat ganti dari 4-4-2 4-2-3-1 jadi 4-1-4-1 ketika gol dari Australia itu terjadi. Berarti memang kesalahan strategi ditambah dengan komposisi tim yang menurut gua nggak live up to these expectations ya. Orang berharap si Olsen juga lagi bagus sebetulnya di depan, Brightway juga ya lagi bagus lah kemarin di Barcelona, sisa-sisanya juga. Dolberg juga lagi bagus, tapi sama sekali nggak bisa perform untuk mencetak gol. Ya, bahkan back-backnya kan masih bagus ya, Christensen, masih ada Anderson yang juga sempat matiin Nunes Pahalan gitu kan. Artinya berarti kan ini dia faktor pelatih yang akhirnya menjadi satu paling kuat ya untuk Denmark. Iya, kalau gue untuk pertandingan kemarin terutama gitu ya, dari perubahan komposisi aja. Sebelum match itu dengan komposisi 4 back, lalu di tengah jalan lo ganti lagi menjadi 4-2-3-1, lo ganti lagi jadi 4-1-4-1 dengan harapan lo tambah nyerang, tapi bolong ketika serangan balik itu terjadi. Iya, ternyata bisa bolong dan kebukti gitu dugaan publik. Nah, ini Australia, Mas. Australia kan juga lolos dari fase playoff ya. Playoff juga udah kembang kempis gitu kan. Orang banyak yang nggak nyangka, Australia ternyata bisa lolos. Bahkan di grup pun nggak dijagokan untuk bisa lolos. Tapi ternyata dengan squad yang kita mungkin udah jarang kenal ya. Mungkin yang kita tahu mungkin kipernya Matthew Ryan gitu. Kalau Lecky kan pernah main juga di Eropa, walaupun sekarang mainnya udah bukan di Eropa lagi. Tapi kan secara squad ini udah jauh banget dari Australia yang zaman dulu yang kita kenal, yang memang layak ada di main-mainnya ada di Premier League lah, ada di mana. Sekarang kan jauh, tapi kenapa dia bisa ngasih kejutan seperti ini, Mas? Gue juga heran, ini sepak bola kali ya. Kalau kita lihat kan Arab Saudi mainnya juga high pressing. Ya, enak lah ngelihat mereka main. Terus Jepang juga kan, sayang nih Arab Saudi nggak lolos, Jepang mungkin nggak lolos juga. Tapi kalau ngelihat Australia kan sebenarnya harusnya nggak lolos ini gitu. Tapi mereka kan lebih nunggu ya. Lihat Denmark kemarin, pertandingannya jadi bosan pada saat Denmark harus enakan karena Australia nunggu, Denmark juga kayak lambat gitu nggak. Dan
Kalau ngelihat Australia kan sebenarnya ya itu tadi yang lu bilang tadi, Matty Ryan, utamanya Matty Ryan. Iya. Bahkan pertandingan pertama lawan Perancis itu possibility man of the match itu Mbappe 50%, Matty Ryan 15%, yang lainnya di bawah 10%. Artinya Matty Ryan emang gambaran bahwa ini akan melakukan save berkali-kali untuk bisa membawa Australia terus, dan itu dilakukannya kemarin kan. Bekas kiper mana tuh Mas? Nggak enak Nah, ngomongnya. Sekarang Copenhagen. Iya. Terus kalau gue lihat juga keseluruhannya adalah mereka agak sedikit bangkit kemarin pada saat Tunisia udah ciptakan gol. Iya. Karena kalau mereka nggak bikin gol kan mereka tersingkir juga kan, kalah gol sama Tunisia. Itu yang bikin mereka bangun, dan bangunnya itu kan hanya satu kali serangan lewat serangan balik yang harusnya ada ada Kasper Schmeichel juga nggak siap kayaknya ya. Dia berdiri off position sehingga bola dilempar ke tiang jauh udah dapat. Intinya adalah ini timnya sebenarnya secara permainan nggak terlalu enak ya dilihat, tapi ya itu tadi sepak bola kan nggak mikir enak nggak enak, dan yang nggak enak ini satu masuk ke 16 besar. Tapi kalau menurut Mas, yang membuat Australia bertahan apakah permainan fisikalnya yang memang dia determinasi bermain sangat fisikal, atau menurut lo ada taktik lain yang membuat dia bisa tembus? Fisikal sama defense sih. Defense-nya Menurut solid gua, ya, menurut so gue far. defense ya. Ketika masuk ke turnamen ini ada 5 pertandingan yang dicoba oleh Graham Arnold. Memang dia tampil bisa dibilang ultra defensif tuh, lawan Peru, lawan lupa gua apa sangat aja. ultra defensif. Iya, dan 2 lawan Selandia Baru ya, maksudnya uji coba biasa gitu. Ketika di situ memang dia lebih mencoba mainin low block, lebih mencoba untuk ketika lo absorb gimana lawan lo bisa ini dan lo nggak kebobolan, dan lalu melakukan serangan balik. Di 5 pertandingan itu dia memang betul-betul matengin strategi itu, dan semuanya dimainin gayanya kayak gitu kan. Semua ya. Hampir semua lo gak ngambil inisiatif serangan, hampir semua lo nunggu untuk melakukan counter attack, dan memang lo punya pemain-pemain untuk melakukan itu dengan kecepatan itu. Jadi memang dia nge-build tim ini masuk ke turnamen, di 5 uji coba itu dia coba dengan gaya yang kayak gini, dan dia praktekin dan ternyata survive, bisa lolos nggak ada. Iya, nggak dan ada yang kalau ngira lihat sih. kan 90 menit di 2 pertandingan, 2 lawan Tunisia, terus lawan kemarin lawan Denmark, mereka kan nggak kebobolan. Iya. Artinya pada saat lawan main bukan bola-bola passing itu mereka bisa ngatasinnya. Perancis kan 15 menit pertama coba passing nggak dapat, terus Perancis kan berubah bola atas kan, dapat itu semua. 3 dari 4 gol kan dari atas. Prancis Ya. saya sempat keteteran kan di Iya. babak pertama ya. Lemahnya Matty Ryan kan juga ya pada saat tandukan dia nggak bisa dapat, dan itu nggak dicoba sama Tunisia sama Denmark, nggak mampu kali ya. Ya, belum levelnya emang nggak sebagus Ya, Prancis berarti. Lord Bradford kan nggak mungkin loncat tinggi. Ya tapi ini jelas membuat menjadi wakil Asia pertama yang lolos ke fase knockout, yang tapi hype-nya kurang beda ya kemarin ketika Iya, Arab itu. menang, Jepang menang, kayaknya sama si Korsel nahan seri, kayaknya hype-nya begitu bagus. Ketika Australia lolos, kayak nggak ada yang peduli apa karena mungkin dia Asia bule, Asia coret ya. Asia Bali. Ya mungkin gantian harusnya Australia geser ke Asia, Indonesia pindah ke Oceania gitu biar lawannya Fiji, Samoa dan lain-lain. Oh, lolos tahun Kan 2004 kita negara tahun lagi. kepulauan. Oke, dan kita akan geser ke grupnya Argentina. Ini dia ada GOAT Lionel Messi yang juga dibilang last dance. Apakah last dance terakhir? Ternyata masih berlanjut last dance-nya sampai ke fase knockout. Tapi sebelum kita bahas pertandingannya, kita lihat dulu nih laporan CEO langsung dari Qatar. Ini dia. Dari Al Bait, CEO Jebret Media TV bergeser menyambangi lagi 974 Stadium untuk jadi saksi pertandingan paling menentukan antara Argentina versus Polandia. Kali ini 974 makin kerasa getarannya karena baik Argentina maupun Polandia sama-sama memburu tiket ke perdelapan final. Guys, kembali lagi di Stadion 974. Kali ini Argentina berhadapan dengan Portugal. Salah, itu keinginan kita semua di final, Argentina lawan Polandia. Dan inilah suasana yang sudah mulai sepi karena semua sudah masuk ke dalam gate masing-masing. Ini adalah 20 menit menjelang kick-off keadaan di sekitar stadion. Kita akan menyaksikan bagaimana pertandingan dan bagaimana suasana yang ada selama di stadion ini sampai dengan akhir pertandingan nanti. Untuk hajatan bola dunia Dewan Pundit Indonesia Jebret Media TV, langsung Valentino Simanjuntak dari Stadion 974. Setribun bersama rombongan fans Tango, CEO Jebret Media TV merasakan letupan-letupan antusias yang berbeda. Messi CS yang sebelumnya diragukan lolos ke 16 besar setelah tumbang kocak di laga perdana lawan Arab Saudi, mampu tampil impresif, agresif, determinatif, kreatif, inovatif, inisiatif, dan penuh dukungan masif. Messi akhirnya menang. Anak asuh Scaloni harus kerja keras sekali, tapi Szczęsny yang lagi wangi bisa bikin Argentina frustrasi.
Peluang matang dimentahkan, penalti Messi pun bisa dipatahkan. Argentina menang berkat bocil City bernama Alvarez dan ex bocahnya Potter yang bernama McAllister. Argentina menang melenggang ke 16 besar. Polandia yang B aja nyangkut juga nemenin Argentina, menyingkirkan Meksiko yang kalah perbendaharaan gol di klasemen mutakhir. Laporan dari Stadion 974 untuk Anda, sebagai tim yang sungguh loyal, sungguh luar biasa, dukung terus sebagai tim yang jatuh bola dunia 2022 eksklusif untuk Dewan Kundiv Indonesia. Oleh tim Persib Pacitan, Vamos Argentina. Momen ini dipersembahkan oleh Yes, itu dia tadi laporan langsung dari CEO kita. Kok tadi baru lihat liputan gambarnya, kita langsung nanya, tersambung langsung lewat telepon ya sama CEO Red Dot Valencia Simanjuntak. Len, dengar suara gue, Len? Wah, lagi belanja ini. Ini dia. Kita lagi mau siapin buat oleh-oleh buat berarti yang nonton hajatan bola dunia sepanjang gua berada di sini. Oke. Len, lo kemarin ngelihat experience langsung nonton Argentina yang juga ibaratnya kan itu laga yang penting buat menentukan lolosan mereka. Lo ngeliat kemarin gimana ngerasain hype-nya dia gagal penalti sampai akhirnya berbalik menang jadi juara grup. Seperti apa, Len, experience-nya kemarin? Ya beda banget sama waktu gue di Rusia. Sebenarnya gue udah nonton waktu mereka di Prancis ya. Tapi kemarin benar-benar emosional dan juga suasana penonton yang ada tuh luar biasa. Gue udah nonton beberapa pertandingan. Spanyol Jerman apek, sepi banget suara penontonnya. Terus kemudian juga gue nonton yang kedua apa ya? Lupa gue. Brazil kemarin. Brazil juga. Ya. Brazil lumayan rame. Tapi begitu Argentina itu pecah banget itu. Oh ya Belanda juga sepi untuk chance-nya karena penonton Belanda nggak semuanya pergi. Terus juga Brazil lebih rame, pas Argentina itu 90 menit nyanyi, offense berdiri dan apa ya begitu Messi gagal, mereka malah nyanyiin lagu-lagunya Messi, jadi makin semangat. Akhirnya mereka bisa cetak gol. Jadi gue juga survei di sana 10 banding 1 pakai baju Messi, 1 kagak ada namanya. Jadi semuanya intinya hasilnya bajunya lagi Messi. Dewa banget tuh orang. Berarti kan emang bener kan, Len, di awal kan emang Argentina tuh tiketnya yang paling sold out lebih cepat dan juga paling mahal. Berarti nggak salah ya, berarti bener-bener rame berarti fansnya ya? Bener-bener antusias ya? Bener-bener rame dan lebih banyak memang fans Argentina. Mereka kayak emang rame-rame datang dari Argentina untuk nonton, bukan lebih banyak turis. Jadi memang mereka minat banget. Nah, dia juga begitu, memang isu-isu yang ada kan itu nonton dari Eropa ya, karena mereka nggak terlalu banyak. Tapi Argentina itu gokil, dan gue kemarin juga dapet tiket gue tuh di 11,5 juta ya buat nonton pertandingan semalam. Dan Harpa juga kemarin dapat di 9 juta. Jadi itu pun lebih jauh gitu posisinya. Walaupun sebenarnya kita di sini bisa di tiket FIFA.com tuh bisa ngeliat terus kalau ada tiket yang dilepas nggak gitu. Oh gitu. Tapi itu cepet-cepetan. Jadi downloadnya bisa jadi 30 menit tapi cuma dikasih 5 menit buat beli. Jadi kayak tiket war. Gokil tuh Argentina, gokil, calon juara. Penontonnya seru, penontonnya rame. Jadi 11 juta menurut gua apa ya, kebayar lah ya. Kebayar karena memang gue menang lebih dari, karena memang gue memilih untuk lebih dari 1 gol, Argentina menang dan ada endorsean, jadi memang kebayar. Ya itu achieve berarti ya, semuanya terbalas berarti ya. Ya kalau ada endorsean berarti achieve berarti semuanya kan, nutup. Ya sebenarnya sih nggak endorse, sebenarnya kita sama-sama bantu lah, bantu. Karena memang yang gue makan dan yang gue bawa memang itu, mereka mau support, jadi memang cocok gitu. Berarti lo nextnya ada pertandingan apa lagi Len yang bakal lo tonton di stadion? Malam ini gue akan balik dulu. Malam ini gue akan balik dulu ke Jakarta, tapi semifinal, perempat final gue kelihatannya balik lagi ke Qatar.
Oke. Semifinal dan perempat final dan semifinal sepertinya gue akan kembali lagi ke Qatar dan kasih tiket yang ya dapat info nih pas dari Balikpapan. Apa itu? Tiket apa itu? Wow, barusan gue dapat WhatsApp warga negara di sini kalau kita dikasih tiket nih. Lawan Belgia. Oh, Belgia. Kroasia Belgia. Ntar malam dong. Ntar malam dong. Nggak jadi pulang. Iya. Nggak jadi pulang dong lo. Kita belum dapat konfirmasi. Nggak jadi pulang. Itu kemungkinan selesainya jam 10 sini, jam 8 sini. Jadi kalau kejar ke bandara mungkin bisa. Tapi nggak tahu nih, ini benar-benar update banget. Jadi gue nggak tahu, Giri barusan ngasih itu. Kita akan pertimbangkan dulu karena ada beberapa schedule yang harus kita lakukan juga. Tapi jelas balik lagi tuh di bulan balik lagi tuh di perempat final, yang pasti semifinal gue balik lagi. Dan apa yang gue buat di sini ternyata mengundang perhatian banyak publik dan media di Indonesia juga, karena mereka melihat kan semuanya memang all good di Qatar ini kan, dan gue ternyata punya sisi yang berbeda gitu loh. Dari sisi gue fans yang lebih ke backpacker, banyak yang kontak gue untuk, lo emang lagi di mana, kita mau lihat dong. Kok kita semua kayaknya mulai dari Raffi, mulai dari teman-teman yang liputan, semuanya kok bagus-bagus aja, kok lo nyentrik-nyentrik gitu kan. Fan village ya. Ya gue bilang sorry banget itu eksklusif untuk hajatan bola dunia di Dewan Kulit Indonesia di media, gitu nggak mau kasih ke teman-temannya Haryo, ke teman-temannya Gita, pada malas nyari ya kan, maunya hidup enak gitu, nggak mau gue kasih. Jadi gue memilih untuk, cuman yang gue sesali adalah hari Jumat harusnya besok pagi teman-teman media akan main bareng sama warga sini pagi-pagi lapangan bola. Oh, nggak bisa. Main bola bareng. Tapi nggak bisa lo ya berarti ya. Cuman gue nggak bisa karena gue udah harus terbang gitu. Ada yang mau tanya Mas Gita, Mas Aryo terakhir? Ya. Nggak nanya cuma gini Nggak aja. usah mau nanya. Bukan nanya. Itu kamera bisa di-pan ke tempat oleh-oleh nggak kira-kira? Ya. Oh bisa. Len, tapi kalau di fan village, fans yang paling ramah apa Len dari negara-negara lain? Kan ada masing-masing bawa bendera banyak kan di fan village lo kan kemarin? Iya. Nah, jadi gini, kalau gue menurut gue itu bagus tuh. Oh, ini keren ini. Sama Qatar, cuman harganya mehong. Oh iyalah. Nggak ada yang kaki 5. Nggak ada yang edisi kaki 5-nya Len. Kaki 5 gitu nggak ada. Edisi kaki, makanya gue bilang kita harus mentingin Denmark, Belgia apa? Karena kita mau ke Slovakia, itu kaki 5-nya yang gue beli gamis, yang gue beli ini tuh kaki 5-nya. Asli yang gue beli barusan, tapi yang gue beli barusan dan hari ini tuh yang semuanya original, karena Teh Pucuk Harum Soccer Edition kasih hadiah untuk kalian semua, dan gue disuruh belanjain sekian puluh juta untuk official merchandise. Jadi saat gue nyampe, kalian lihat aja oleh-oleh yang gue bawa, ada jersey Adidas asli, ada jersey Jerman asli, ada bapak-bapak dari Indonesia juga ada di mall, terus kemudian juga ada yang asli semua. Jadi yang dari Teh Pucuk Harum ini yang asli semua. Terus juga ada Concave akan kasih sepatu Ozil sama baju-baju, dan yang dari kita adalah yang tentu saja yang kaki 5, tapi unik ya. Jadi kita akan bagi ke dalam 3 tahapan ini. Nah kalau oleh-oleh tenang, oleh-oleh teman-teman udah gua amanin, gua bawain kacang sama kurma. Ya. Sama ini sekalian parfum tuh yang dipakai sama nggak salah. Biar parfum. Len, ini sebelum kita ngebahas tandingan gue sama Mas Aryo, Mas Gita ngebahas tandingan Argentina Polandia kemarin waktu 90 menit udah waktu habis, gimana ngelihat reaksi dari fans Polandia maupun Argentina kemarin waktu udah peluit dibunyiin kemarin? Nah gini ya, pada saat mau 90 menit gue bilang sama sebelah gue orang Argentina, Famos, ada pada Argentina tuh, karena banyak banget orang India. Jadi gua mencoba buat bahasanya menjadi 2. Ya. Nah, gua bilang kan waktu belum 21 kan angkanya sama ya, makanya gua tulis di grup tuh. Iya. Nah, jadi penonton Argentina udah tenang, tapi penonton Polandia bingung. Tapi gua bilang kayaknya Polandia aman deh, karena kok Polandia masih defense. Oh iya. Dia nggak nyerang gitu kan. Sampai akhirnya gua bikin closing yang tadi udah ditayang sama teman-teman, baru kemudian announcer ngomong final score in Poland against Saudi Arabia is 2-1, so Poland also qualified to the next stage. Semua langsung teriak kan, semua langsung teriak, termasuk gua teriak, karena akhirnya Arabnya gua nggak jadi kalah. Kalau tadinya 2-0 tuh gua kalah. Gue
masuk. Kita teriak bareng-bareng. Ya ampun, puji Tuhan, alhamdulillah nih. Oh, loh. Apa untuk Polandia ya? Karena maksud gua untuk Polandia karena mereka pikir kan bingung juga kan angkanya sama tuh. Iya. Udah akhirnya mereka makanya disitulah Lewandowski, Messi dan peluk-pelukan sebelumnya kan sempat itu juga tuh. Sempat panas mereka, tegang ya. Nah, akhirnya ya udah sama-sama happy. Nah, penonton balik itu kayak apa ya? Kayak cuma 5% penonton Polandia, Ji. Oh, Jadi, emang bener sih. Berarti emang nggak sebanding. Gila sih fansnya. Yang ngeri emang kalau ntar penonton Argentina, penonton Brazil, gua agak ngeri juga dari bawa penonton garis kerasnya. Iya. Argentina. Oke, itu dia laporan dari CEO kita Qatar. Nanti kalau ada Satu lagi update boleh? Apa? Ada apa Satu lagi boleh? Boleh satu lagi boleh. Cuma yang jelas ya, jebretin. Yang mau gue bilang pokoknya channel digital sportainment boleh banyak. Tapi kalian lihat yang komit dan yang berangkat langsung ngasih lihat stadion yang pakai CEO-nya langsung berangkat cuma jebret media loh. Beneran. Mantap. Jadi kalian harus benar-benar pintar, harus benar-benar tahu. Kalian boleh nonton di channel manapun, tapi yang jelas konsisten, yang jelas pengen kasih lihat kalian benar-benar dari lapangan langsung. Betul. Ada nggak ada sponsor, cuma jebret media. Nah. Coba yang lain, nyomot berita. Ya ampun. Oke, itu dia. Thank you, Len. Laporan dari Qatar yang untuk hajatan bola dunia eksklusif dan siapin nanti kalian bakal kebagian. Paling terakhir. Apa? Paling terakhir boleh nggak? Boleh. Gue mau liputan fan village, jadi kalau kalian lihat kan gue udah ada di gurun. Ya. Kemarin ada di tenda, Iya. jadi ntar ada yang di cabin, ada yang di cruise. Gue juga mau lihat semua, tapi yang jelas ternyata kagetnya di sini di atas jam 6 sampai jam 4 pagi baru rame. Karena di atas jam 10 siang semua ke mall. Saking panasnya, dia ke mall rame banget. Oh iya, benar. Sumpah, ini kisah nyata, gue juga baru tahu. Jadi semua tuh ke mall, di atas jam 6 baru jalan, jadi kehidupan malam juga sampai jam 4 pagi. Kayak Mega Mall dan Fluid ya? Tapi di sini, Tapi tapi di sini jauh lebih ketat daripada katanya di Dubai atau di Abu Dhabi. Yang dua itu udah jauh lebih terbuka. Kalau di sini memang masih lebih strict, lebih ketat, dan banyak yang bersyukur karena alkohol juga tidak dibolehkan karena akhirnya orang-orang mabok, orang-orang penonton yang memang Bikin habis rusuh ya. merayakan kemenangan atau kalah minum-minum di sini nggak ada. Oh ya, puji Tuhan ya, berarti di sana tidak ada alkohol ya, Len ya. Oke, Len, thank you Oh laporan iya dari. dong. Makanya aku terus minum le mineral. Le Nah, mineral. masuk lagi. Makanya buat Jebret Tim tunggu kedatangan kepulangan CEO, kalian bakal kebagian juga nanti oleh-oleh dari Qatar langsung. Thank you, Len, dari Qatar untuk hajatan bola dunia. Lanjut kita ngebahas sama Mas Gita dan juga Mas Haryo. Argentina yang kemarin sempat juga deg-degser karena penalti dari Messi gagal ditepis oleh Szczęsny. Menurut kalian dari pertandingan itu apa yang bisa kalian lihat dari babak pertama dan babak kedua, bedanya apa? Iya, mungkin kalau gue lihat ya dari 3 pertandingan lah, Argentina progresnya naik. Artinya gini, mereka kan sebenarnya mainnya nggak buruk waktu lawan Arab Saudi di pertandingan babak pertama. Mereka kejebak di babak kedua. Habis kegolan buruk banget sih. Iya, buruk banget. Panik dia. Terus panik. Terus di pertandingan kedua lawan Meksiko kan sebenarnya mereka dihandle dengan baik oleh Meksiko di babak pertama. Iya. Tapi momen magic of Messi yang bikin mereka menang. Kemarin itu 2 babak sebenarnya milik mereka. Mereka control the game, mereka shot on targetnya banyak. Ya. Tapi ya itu tadi agak kecewa gue adalah ini pertandingan ke-22 Messi dan gue harapin dia ngelewatin rekornya Diego Maradona kan, 9 gol. Diego Maradona cuma 8 gol. Ya. Dia gagal menciptakan gol ke-9-nya kemarin, tapi Chelsea emang luar biasa. Ya. Dan mentoknya Argentina kemarin karena 9 penyelamatan dari Messi. Seharusnya mereka bisa menang, tapi Dari kan memang Dari Szczęsny. dari Szczęsny. Mereka kan memang Polandia niatnya adalah tidak lebih dari 2 gol setidaknya kekalahan karena sambil lihat di Meksikonya berapa dan yang terbukti sampai pertandingan selesai itu bahkan kalau 2-0 di Meksiko kan mereka tetap lolos dengan hanya 5 kartu kuning dan Meksiko 7 kartu kuning. Jadi ya Argentina tetap punya kesulitan pada saat lawan bermain dengan raw block, dengan bermain dengan sangat disiplin di belakang. Ke depannya nanti di fase knockout itu akan menjadi pekerjaan rumah buat Argentina. Mas Haryo, ini kan Argentina kita lihat ada perubahan beberapa line up ya dari babak dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, bahkan strikernya pun juga dirubah dari tadinya Lautaro sempat jadi utama, kemudian sekarang terakhir ada Julian Alvarez, bahkan si McAllister pun juga masuk sebagai pemain inti. Lo melihat apakah memang komposisi terbaiknya sekarang udah mulai nemu nih di Scaloni untuk di ajang Piala Dunia ini? Iya, yang pertama mungkin one way traffic ini ya karena memang privilege dari Polandia itu sendiri. Mereka hanya butuh imbang. Mereka afford untuk kalah sampai 2-0 ketika skornya masih 1-0 bahkan 2-0 di Meksiko pun mereka sebetulnya masih bisa lolos. Itu yang membuat kayaknya mereka nggak ada niatan ya untuk bisa bermain lebih ofensif. Jadi mereka mainnya ya biasa aja gitu karena target awalnya memang seperti itu gitu. Nah,
Argentina yang diharuskan untuk menang, ya tadi benar dari pertandingan pertama, kedua, ketiga trennya naik, bermainnya jauh lebih kolektif. Pilihan pemainnya yang jadi utama menurut gue ya. Ketika di pertandingan pertama Lautaro Martinez selalu dijadikan starter. Padahal gue sempat prediksi ini pemain bisa jadi top scorer nih kalau memang benar gitu dari awal mainnya. Loh kok flop di 2 pertandingan pertama? Ya walaupun sempat cetak 2 gol yang dianulir, tapi habis itu di pertandingan kedua tampilnya jauh di bawah ekspektasi gitu. Siapa yang harus gantikan dia? Gue sebut waktu itu kan Julian Alvarez ya. Emang dari sisi permainan gue nginget dia kayak Aguero muda ya. Maksudnya tinggi nggak terlalu tinggi, tapi agility-nya luar biasa, akselerasinya bagus, positioning di kotak penalti, keberanian untuk nembak dalam sudut-sudut sempit itu dimiliki oleh Julian Alvarez dan udah kebukti di musim terakhir bersama River Plate jadi top scorer. Di City juga gantiin Haaland juga mainnya bagus. Komposisi itunya yang sudah firm di depan. Di tengah tadinya gue pikir Papu Gomez sebagai pemain yang bakal kreatif untuk ngebantu Messi. Sama sekali nggak ngeluarin apa yang biasa dia tunjukkan bersama Atalanta atau bersama Sevilla. Sama sekali nggak kelihatan Papu Gomez dari sisi permainan. Di Maria udah walaupun jelek di pertandingan pertama, tapi kedua udah mulai bagus. Kemarin ketiga tampil bagus banget. Jadi gue rasa komposisi ini sudah ditemukan oleh Scaloni gitu. Back tengahnya kan back kiri kanannya juga sempat diganti kan. Jadi pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Ini balik lagi ke pertandingan pertama yang main di posisi wingback. Sementara yang di tengah juga Paredes instead of Papu Gomez instead of si McAllister ternyata jauh lebih bagus dari sisi positioningnya bagus. Kerjasama dengan Messi ataupun Rodrigo de Paul, dan juga semua bisa step up di gamenya dalam sisi winning the first ball, winning the second ball. Itu yang membedakan Argentina ketika melawan Arab Saudi ya. Mereka duel pertama nggak berani duel langsung untuk ngerebut bola pertama. Ketika bola pertama mereka lepas, nggak diikutin lagi untuk duel ngerebut bola kedua. Nah ini mereka udah balik lagi nih ke Argentina yang gue lihat ketika mereka 36 kali nggak mengalami kekalahan. Work ethic-nya dari semua pemain yang emang dibawa oleh Scaloni. Jadi gue lihat kemarin gara-gara si Polandia emang udah begitu nyaman posisinya, Argentina jadi bisa dominan total. Tapi memanfaatkan dominasi itu sendiri, itu kan hal yang berbeda, tapi bisa dilakukan oleh Argentina. Berarti tamparan yang tepat ya di awal pertandingan Piala Dunia dikalahin sama Arab Saudi membuat mereka bisa evaluasi dan juga bisa tarik gas sehingga nanti di fase knockout-nya nggak membuat kesalahan seperti di partai pertama lagi. Kalau lihat dari Polandia Mas, ini kan sebenarnya kalau tadi Mas Haryo bilang udah nggak ada urgensinya istilahnya ya kan, artinya dengan dia sudah ada di angkat dengan sisi gol juga lebih unggul, tapi tetap kan melihat dari permainan pertama, kedua, ketiga dia nggak bagus-bagus banget, bahkan menang cuma dari Arab Saudi juga sebenarnya juga nggak begitu meyakinkan gitu. Lihat Polandia sekarang gimana? Intinya adalah penampilan heroik dari Chesney, jelas. Terus bukan cuma Chesney sebenarnya, lini belakang mereka kan juga solid ya. Pertandingan pertama dan kedua itu gambaran bahwa mereka nggak kebobolan. Terus mereka benar-benar bermain rapi di belakang. Kalau kemarin mereka agak diobok-obok oleh Argentina, itu jelas karena ya kualitas Argentina sendiri. Itu yang bikin gue tapi nggak terlalu yakin sama Polandia ini pada saat masuk fase knockout. Ini kalau mereka ngadepin Prancis kayak gini, kecepatan Mbappe kan pasti akan lebih dari apa yang sudah dilakukan oleh Argentina ya. Dan ini akan sangat merepotkan Polandia. Nggak mungkin lah dalam setiap pertandingan mengharapkan Chesney akan bikin save ketiga, save penalti ketiga. Ini udah luar biasa banget ya. Di luar penalti shootout, seorang penjaga gawang melakukan 2 penyelamatan dalam 2 pertandingan, itu luar biasa banget. Tapi kalau bicara penalti sendiri, menurut kalian itu emang penalti? Ngeliat dari kiper yang keluar, enggak ya kalau itu kan bukan emang kiper sewajarnya begitu gitu gerakannya. Tapi kan itu jadinya kayak kesannya kipernya sengaja menghantam Messi. Berarti kalian melihatnya seperti apa? Itu wilayah kiper kalau gue bilang ya. Dan bola itu kan sudah lepas pada saat tangannya Chesney mampir ke mukanya Messi. Terus kan kalau ngelihat wasit kan tadinya kayak dibisikin bahwa VAR, cek VAR. Cek VAR kan dia bisa memutuskan. Agak aneh juga ya. Chesney itu udah yakin banget bahwa ini nggak akan penalti. Sampai taruhan $100 ya sama Messi ya. Murah banget ya sebenarnya. Murah banget. Ya takut juga dia sebenarnya berarti. Tapi kalau gue lihat harusnya nggak penalti. Penalti. Karena itu kan wilayah kiper apapun. Sama aja ya kalau duel pemain di atas, satu pemain nabrak kepalanya pemain lain dengan kepalanya dia kan bukan kesengajaan ya. Itu tidak akan menyebabkan penalti kalau gue lihat. Mas Aryo? Debatable sih kalau menurut gue ya. Ya mungkin condongnya ke enggak gitu. Cuman kalau ketika dia akhirnya mengasih itu sebagai penalti, mungkin analoginya ketika kiper mencoba menyontek kaki pemain, itu bolanya udah lewat, kakinya masih kena. Pelanggaran nggak? Pelanggaran. Pelanggaran kan? Iya. Bedanya apa? Dia di atas,
bedanya kan itu bukan areal kiper. Maksudnya kalau di udara Iya. kan areal Iya, kiper bisa- tangan kan. Iya kan di bawah kan dia juga bisa Iya sih, sering iya, iya. nyangkutin tangan. Iya, iya. Nggak usah tangan, kaki. Dia mau nyerobot kaki, bolanya udah lewat, kakinya masih kena. Pelanggaran nggak? Nyangkut. Iya, ini kan Iya, iya, iya. kepalanya Jadi balik-balik lagi ke fist to hand, fist to head sebetulnya kena gitu. jadi Terlepas dari bornya. Mungkin yang paling diperdebatkan yang masuk akal untuk tidak penalti adalah Messi udah nyundul dan bolanya jauh gitu. Mungkin itu yang paling sering menjadi keputusan. Iya. Ya lo nggak mungkin ngejar juga gitu. Iya, kan. iya, iya. Itu yang menjadi keputusan. Cuman ketika ada kontak dilakukan, analogi bermacam-macam yang tadi gue contohin. Kalau kiper nyontek kaki pemain jatuh, bolanya udah lewat, suka ada pelanggaran nggak? Pelanggaran. Iya, Dengan kaki pun ketika dia coba sliding, ketahan kaki, Iya. pelanggaran juga, bolanya jauh. Bisa jadi sebuah pelanggaran juga kan. Jadi wasit mengatakan itu sebagai sebuah pelanggaran. Walaupun mungkin 90% publik akan mengatakan itu bukan pelanggaran. Privilege karena Messi bukan? Iya, tapi gue ngeliatnya gini, ini kan VAR ya, zaman VAR. Artinya kalau ini nggak ada VAR, pasti si wasit udah bilang itu nggak penalti. Karena dia kan hanya melihat dari pandangan mata dia. Iya. Masing-masing wasit persepsinya masing-masing. Tapi kalau ada wasit VAR yang bisikin bahwa itu penalti nih, gue lihat ya, yang namanya video kan kalau dijoget kelihatan jelas lah bahwa detail itu pasti akan kelihatan bahwa itu seperti pelanggaran. Kalau dilihat Walaupun pada ujung-ujungnya juga subjektivitas wasit yang nonton di VAR juga kan dia sebenarnya bisa kan. menolak juga ya sebenarnya. Cuman kalau dibilang apakah ini karena Messi sendiri mukanya kayak kok dapat penalti gue ya. Iya kan, nggak begitu yakin sebenarnya ya. Bahkan apresiasi pun juga kaget banget karena dia yakin banget kan. Tapi kalau melihat dari dua pesaingnya ada Meksiko dan juga Arab Saudi, menurut kalian Arab Saudi deh, ini sebagai perwakilan Asia yang menang pertandingan pertama, apa yang membuat mereka begitu drop drastis? Apakah memang secara kualitas ternyata nggak mumpuni, atau juga karena faktor luck aja di partai pertama yang nyata ya mereka nggak akan bisa mempertahankan konsistensi ini ketika bermain di turnamen 5-6 pertandingan gitu. Ya gue impress yang pertama doang, they had a good game. Udah itu sebatas itu aja sih. Just one good game ya. Iya, dengan high defense line, Argentina bingung. Mereka kok berani mereka tampil seperti ini. Dengan ketika 2 gol cepat mereka bisa golin ke Argentina. Argentinanya kok panik mainnya jadi long ball, nggak stick to their permainan biasa gitu. Beda dengan Prancis ketika kebobolan dari Australia, ya nyantai aja mereka mulai lagi dari bawah. Mereka kemarin panik sama Tunisia mas. Enggak, teman udah lolos untungnya ya. Nggak ada urgency Kan lagi-lagi. bukan pemain yang sama. Iya, gitu. iya, benar. Iya, bedanya kan itu. Prancis kebobolan, ya udah mereka tetap mainin sepak bola mereka, tetap nyiptain peluang, tetap bikin gol. Sementara Argentina tidak melakukan itu. Kalau Argentina yang seperti ini, yang dihadapi Arab Saudi dengan kepede yang seperti ini, gue rasa Arab Saudi juga nggak akan dan mungkin cederanya yang pemain yang nomor 13 siapa tuh? Yang kena itu. Nah, itu pengaruh juga tuh dari sisi Oh, si Arab Saudi ya? Iya, Arab Saudi itu siapa namanya lupa gua. Iya, lupa lah. Itu begitu di tengah dia bisa ngatur semua ya. semuanya, itu pengaruh juga dari Arab Saudi. Dan mereka juga gue lihat diuntungkan di pertandingan pertama karena mereka berhadapan dengan Argentina yang di high press itu dengan kecepatan Argentina dapat Argentina. Kayak gini loh, mentok ke tembok, temboknya maju gitu loh. Jadinya Argentina yang keteteran. Lawan Polandia kan nyantai juga ya. Iya, Jadi nggak dapat juga high pressnya dia itu. Dan kalau ngelihat Arab Saudi kan makin kesini pertandingannya makin nurun. Kemarin kan mereka benar-benar didominasi oleh Meksiko. Waktu lawan Polandia kan sebenarnya mereka nggak didominasi ya. Mereka Polandia artinya mereka lebih banyak ball possession, terus mereka miss penalti juga itu kesalahannya adalah lu abis pertandingan yang besar bagus lawan Argentina, lu miss penalti di pertandingan yang sebenarnya lu bisa main imbang lah sebenarnya. Dan 1 gol lagi kan blunder yang bikin lewat ciptakan gol pertama dia gitu. Cuman yang bikin impresi semuanya main di liga lokal itu sih. Ya, Oh iya, Semua produk lokal, nggak ada produk luar, tapi lu bisa menang lawan Argentina, main bagus lawan Polandia, dan kalah 2-1 sama Meksiko. Ya sebatas itu aja. Makanya pilih produk-produk dalam negeri. Tapi kalau kita ngomongin Argentina sekarang dengan dia ada kejutan di awal, dia berhasil evaluasi, berarti sekarang track recordnya on the track ya. Apalagi sekarang lawan di partai selanjutnya kan Australia. Artinya ini progres yang sangat bagus buat Argentina untuk melaju ke fase selanjutnya ya. Karena Australia hitung-hitungan di atas kertas kayaknya otomatis Argentina yang menang ya. Lo melihatnya ini Argentina semakin dekat menuju menjadi tim favorit menuju minimal semifinal atau juara. Ya asal kan nggak panik ya. Tapi kalau ngeliat pertandingan 2 terakhir, udah kelihatan sih nggak ada kepanikan ya. Ketika lo tertinggal, ketika lo nggak berjalan dari satu sisi. Kemarin kan mereka nyerang dari semua sisi tuh. Dari kanan bisa masuk, one two segala macam, semuanya jalan, semua bisa solid as a unit gitu. Ketika lawan Australia, ketika misalnya nanti mereka kebobolan duluan pun mereka udah nggak panik, udah kelihatan seperti itu. Jadi gue lihat mereka bisa
ngakalin ketika mereka nanti kena tembok. Nah ini kan mirip mungkin kasusnya sama Spanyol waktu juara 2010 ya, kalah di pertandingan pertama sama Swiss, tapi Juara dia grup. akhirnya menjadi juara grup dan juga akhirnya bisa menjadi juara dunia kan. Ini ada kemiripan nggak Mas? Lu melihat ada kemiripan yang Cocokologinya ada kemiripan seperti itu ya. Terus kalau dilihat lawan berikutnya kan harusnya mereka masuk ke perempat final. kan juga waktu itu kan Spanyol juara Piala Eropa, nah ini juara Copa America, berarti kan cocokologi. Bukan cocokologi, tapi Copa America kalah lah sama Euro. Iya sih. Iya. Jadi bukan gambaran tim ini bagus kalau juara Copa America. Oke. Tapi yang ngalahin Brasil. Iya tuh, juaranya kalau nggak berhasil ya Argentina tuh jadinya. Jadi Sama maksud Chile gue- dulu ya, Iya, dalam Chile. 5 tahun terakhir Chile. Jadi kalau gue lihat ya trennya nih naik ke Argentina. Jadi peluangnya juga mungkin tricky game-nya adalah entah USA atau Belanda yang mereka hadapi di perempat final. USA kan juga belum kalah sampai sekarang dan defense-nya juga bagus ya. Atau Inggris nggak bisa bukannya bobol. Prancis sih, di Apa? perempat ya? Enggak, dia ketemunya sama itu ya. Prancis kalau salah perempat Oh final. Prancis Iya, ya. iya. Kalau Prancis lebih serem lagi tuh. Dia ketemu sama Prancis nggak. Tapi Semifinal. nggak Prancis dong, karena dia harus ketemu Brasil di semifinal si Argentinanya. Jadi dia ketemunya Belanda sama ini, Belanda sama USA kalau nggak salah ya. Ya nantilah kita lihat bagannya iya, karena iya. kita lain kali kayaknya harus bikin bagan itu ya menuju di fase knockout biar bisa ada gambaran. Tapi kalau gue bilang ini trennya naik, Iya, mungkin belum seperti Spanyol di 2010, masih ke arah sana. Tapi ini jelas bahwa kepercayaan diri mereka meningkat setelah mereka kayak bukan Argentina banget ya di babak kedua lawan Arab Saudi itu. Yang penting pemainnya udah tahu siapa yang akan gue jadiin starter, siapa yang jadi masuk sebagai cadangan. Ya, betul. Itu dulu kan selama ketika lo masuk, lo kehilangan Lo Celso, lo tiba-tiba kehilangan Nico Gonzalez sama si Korea, Joaquim Korea. Nah, lo siapa nih starter gue? Dia udah dapet starternya, kesananya Walaupun nggak ada yang dipakai juga jadi starter ya, yang mengganti-ganti itu kan sebenarnya kan. Engel Korea dan juga si si Lo Celso kan biasanya starter. Oh, Celso ya. Dan gue lihat Scaloni juga nggak kopeh kayak si Roberto Martinez ya. Artinya itu tadi yang lu bilang, Papu Kopet Gomez itu apa ya Master? Kopet itu apa ya Master? keras kepala. Oh, kuping. Iya. Jadi dia nggak Pala batu. Papu Gomez nggak berfungsi, dia produk hasil kompetisi itu kan Alexis McAllister itu kan. Iya. Brighton bagus, kan banyak sekali. Estupinan, Caicedo semuanya bagus itu dicoba. Kalau kita lihat Roberto Martinez nggak pernah dia mau pasang Trossard itu dari awal. Berarti kalau produk hasil kompetisinya bagus, timnasnya bakal bagus Mas? Ya, kira-kira seperti itu. Oh, Ini, waduh, iya. ini nggak berani ngomong nih. Udah mau mulai nih liganya. Mulai. Berlaku untuk sini nggak? Gitu. Udah tapi nggak usah Ini harus alert jawabnya. bahasan tepi jurang nih, bahaya buat pekerjaan Mas Gita. Kita pindah ke grup F, ada Belgia menghadapi Kroasia yang ini bisa dibilang kalau orang mungkin akan nyangka Kroasia udah di atas kertas akan lebih unggul, tapi bagaimanapun juga dengan masalah internal, keributan antara Vertonghen, Hazard dan juga katanya Lukaku menjadi penengah dan juga ada pemain lain juga katanya Trossard dan juga Hazard nyata ribut. Ini De Bruyne juga. tetap mereka ya De Bruyne juga ribut sama Vertonghen. Artinya kan sebenarnya itu di dalam internalnya, tapi kan secara di atas kertas di dalam Harusnya statistiknya di dalam klasemennya mereka masih punya peluang loh buat lolos. Ini ada chance gak dengan squad yang sekarang udah bisa dibilang expired, udah basi, tapi ternyata lawannya Kroasia. Lu lihat ada kemungkinan itu nggak Mas Gita? Kemungkinan ada, karena mereka hanya butuh kemenangan 1-0 ya Iya. untuk bisa ngelewatin Kroasia dan lolos. Peluang itu ada, cuman gua ngelihatnya gini, kalau squad ini masih muda, pertengkaran antara pemain-pemain muda itu bisa diatasi oleh pelatih dengan baik. Iya. Pertengkaran antara pemain tua, itu pemain tua kalau tua-tua di Ya, itu tua-tua yang ribut Iya, kan. itu De sampai Bruyne, sampai Vertonghen. ke pulang ke negaranya juga masih ribut itu masih maksud gua harmonisasi yang nggak ada di tim itu yang bisa bahaya. Katanya udah lama nggak ngomong bahkan ya Iya. antara pemain kan, itu ya. kan lihat Perancis 2010, Perancis 2002 kan harmonisasinya juga hilang ya itu hilang. Terus kalau kita lihat ingat nggak Belanda Euro 96 Iya. antara hitam dan putih itu kan kalau duduk nggak satu meja. Oh, Ini iya, kan iya, katanya iya. Belgia sudah melakukan itu, duduk tidak satu meja di antara yang berantem. Nah, harmonisasi yang gini nih yang hilang walaupun kalau kita lihat lawannya Kroasia kan juga sama uzurnya ya Iya. gitu. Ada beberapa pemain utama yang inti kayak Perisic, Luka Modric kan ya mencapai masa-masa di mana 30-an mereka di atas akan decline gitu loh. Tapi ngeliat bagaimana Kroasia sekarang Mas, lo melihat sekarang kan permainannya cukup solid nih dengan walaupun dengan masih Ditopang itu, topang sama tua-tua. seorang Luka Modric juga, bahkan regenerasi juga bagus, di belakang ada Gvardiol Iya. dan juga di depan ada siapa tuh? Depannya malah kurang sebenarnya, tapi di tengah belakangnya cukup bagus. Belgia punya chance menurut lo untuk menang, walaupun ya kemungkinan dalam sepak bola selalu ada, tapi dalam realnya lo melihat itu kemungkinan besar itu ada. Gue sih condong ke Kroasia ya. Oke. Khususnya ya itu masalah internal itu, lu nggak punya pelatih yang bisa mendamaikan itu. Martinez parah sih menurut gue ya. Dari sisi Asistennya juga ya. iya. Angri siapa? Oh, satu lagi ya. Kan ada Angri juga. Sekarang masih nggak?
Enggak. Angri udah enggak? Bukannya masih ya? Emang masih tadi? Masih ada di cadangan, Masih dia, ada di masih bench. ada. Ya dari sisi di atas lapangan, quality wise, tactic wise, gue nggak ngelihat dia kontribut besar gitu. Oke. Nah, apalagi dari sisi non teknisnya itu dan kalau sampai di media udah saling ledek, Iya. Vertonghen dibilang lini belakang kayak gitu, lo mau harapin apa? Iya. Dibales di depan gue juga cemen, tua ngegolin nggak bisa ngegolin sampai ngomong kayak gitu. Di Lini media per lini sih. saling nyalain. Iya. Ya. Dan para sosok senior yang harusnya menjadi panutan gitu kan, pemain muda Belgia itu gue rasa internal timnya sih udah hancur sih untuk bisa diperbaiki ya di turnamen ini. Gue rasa ini udahlah pulang dengan kepala tertunduk menurut gue ya. Karena dari sisi kualitas pun di atas lapangan kesolidan itu masih dimiliki oleh Kroasia. Walaupun sebenarnya belum aman ya, tapi juga di sisi lain kan ketika Kroasia juga cuma bisa seri, Maroko kan bisa jadi ancaman juga nih. Maroko lawan Kanada. Menurut lo Maroko sama Kanada otomatis Maroko yang menang atau menurut lo Kanada punya chance untuk meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia? Maroko lebih aman sih ya, lebih Draw lolos draw mereka. lolos. Dia draw lolos. Iya, mereka draw lolos. Tapi mungkin ancamannya adalah Kanada pasti nggak akan diem aja ya. Tuan rumah 4 tahun lagi, mereka 8-6 juga nggak dapat poin ya. Mereka pasti ingin dapat poin pertama. Jadi ya possibility-nya draw ini gede dan kalau ngeliat Maroko kan sebenarnya mereka mainnya juga ini ya disiplin di belakang, terus mereka juga serangannya cepat, ada Hakim Ziyech, kemudian Achraf Hakimi dari belakang juga mainnya juga bagus. Jadi artinya tim ini juga harus diperhitungkan. Bukan nggak mungkin mereka yang jadi juara grup kalau Kroasia dan Belgia imbang. Nah ini kalau ngeliat dari hitung-hitungannya menurut kalian berarti Maroko punya peluang untuk jadi juara grup lebih bagus atau Kroasia lebih tinggi untuk jadi juara Kalau grup? gue lihat sih Maroko yang lebih tinggi. Oh iya. Ya, Ya Maroko karena bisa menang. Iya. Kalau Maroko menang ya mereka juara grup kan. Ya. Terlepas Belgia menang atau enggak ya, pokoknya Belgia menang, Maroko tetap juara grup ya. Kan Kanada ya tim naif gimana sih ya? Debutan, tampil bagus, mencoba untuk tampil ofensif dengan gaya mereka lah, dengan kecepatan, dengan segala macam yang mereka tunjukkan. Tapi ya itu, ketika lo bertemu tim yang jauh lebih berpengalaman, sangat mudah dipatahkan. Kroasia melakukan itu. Maroko gue rasa ada di level itu juga untuk bisa melakukan itu ke Kanada. Jadi kalau gue lihat dari partai ini ya Maroko sih. Kalau dari Belgia Kroasia prediksinya? Kroasia. Kroasia. Iya, Tipis. gue sih draw. Draw. Atau Kroasia menang tipis. Kroasia menang tipis atau draw ya? Iya. Kalau menurut kalian Jebret Tim, siapa yang nanti bakal lolos dari grup E maupun F? Ingat ya nanti malam juga masih ada pertandingan jam 2 pagi. Ngantuk nungguin jadwal nonton bola. Makanya nih langsung minum kopi kapal api special mix gula aren. Cakep banget. Langsung nonton biar kalian bisa tetap kuat nonton bola sampai jam 2 pagi. Kalau mau dapetin gimana caranya? Langsung aja nih klik linknya di bawah ini atau cari www.secangkirsemangat.id. Klik link di bawah atau kalian bisa langsung kunjungi website www.secangkirsemangat.id untuk dapetin kode redeem, dapetin kopi kapal api special mix gula aren gratis. Kode redeemnya DPI arenin aja. Sekali lagi klik link di bawah ini untuk dapetin kopi kapal api special mix gula aren gratis dan untuk dapetin kode redeemnya DPI arenin aja. Oke, kita akan kembali setelah mendapatkan info dari Nesa yang satu ini. Ini dia. Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Jebret Tim, namanya juga hajatan bola dunia 4 tahunan. Jadi bisa lolos fase grup aja, itu rasanya udah pengen pesta-pesta ya, kayak Australia. Yang semua fansnya lagi happy dan berpesta. Tapi kita lihat aja gimana hari Minggu nanti, karena lawannya gak main-main, Argentina loh ini. Seenggaknya tapi mereka udah bisa bernafas lega, karena Australia dan tim yang sejauh ini udah lolos, itu gak ada pemain mereka yang kena akumulasi kartu kuning. Karena mereka cuma dapat kartu kuning, itu di laga lawan Prancis. Sampai Kamis ini ada 7 pemain yang kena 2 kartu kuning dan 1 kartu merah, yaitu si kipernya Wales. Maklum kartu kuning ini belum juga ada pemutihan ya kalau sampai dengan 16 besar. Nanti mungkin pas 8 besar baru deh ada pemutihan. Bakal sekeras apa kira-kira laga 16 besar nanti? Yang pastinya akan seru sekali. Kita bakal mulai lihat besok ya, Sabtu. Sementara ini Panji juga mau bahas sisanya dengan 2 pandit-pandit kita. Silakan Panji.
Betul Nesa, kejutan di hajatan bola dunia ini emang banyak banget, termasuk kejutan dari Jepang yang kemarin juga berhasil mengalahkan Jerman, tapi abis itu nggak begitu menantang lagi. Dan sekarang penentuannya apakah Jepang bisa menjawab harapan para publik Asia yang kayaknya lebih berharap pada Jepang dibandingkan sama Australia yang udah lolos menjadi wakil Asia. Tapi sekarang lawannya Spanyol dengan game yang sangat atraktif, tiki-taka, tapi kemarin nggak bisa menang juga lawan Jerman karena nggak punya striker yang begitu tajam. Spanyol menghadapi Jepang. Ini melihat bagaimana Spanyol yang punya filosofi permainan atraktif terlepas dari siapapun pemainnya, walaupun memang kekurangan striker, tapi gaya mainnya udah pakem dan mematikan gitu. Lo melihat ini pakai baju Spanyol nih Mas, baju Spanyol ya. Harusnya Lawan Spanyol. Jepang dengan kemarin mereka bisa mengalahkan Jerman, seperti apa akan melawan Jepang nanti? Harusnya ini milik Spanyol ya. Setidaknya mereka harus bisa dapat draw. Artinya mereka agak tidak mungkin kejebak seperti seperti Jerman pada saat babak kedua melawan Jepang. Terlepas apapun Jepang masukin pemain seperti Asano di babak kedua. Cuma persoalan dari Spanyol ini kelihatan waktu lawan Jerman adalah mereka nggak punya killing punch. Mereka nggak cynical di depan. Artinya andalanya Pedri dan Xavi oke. Xavi agak dimatikan ya kemarin kan. Sergio Busquets juga menggalang lapangan tengahnya dengan baik. Tapi pada saat masuk ke tiga di depan ini kan ya lawan Costa Rica karena Costa Ricanya nggak ngelawan. Lebih karena gini, lawan Costa Rica kan terutamanya adalah kalau mereka shot ke Keylor Navas nggak dilindungi, dia mungkin bisa melakukan save tapi rebound yang dimanfaatkan oleh Spanyol. Nah itu nggak kebukti waktu lawan Jerman karena lini depan Spanyolnya nggak terlalu baik. Bukan waktu Morata dimasukkan kan mereka dapat, tapi Morata buang 2 peluang sebelum dia menciptakan 1 peluang. Nah itu tadi nggak ada lini depan Spanyol yang bisa benar-benar mematikan striker nomor 9 mereka nggak killing the game. Ini yang akan jadi persoalan bagi Spanyol. Tapi kalau lawan Jepang dengan hanya butuh draw, rasa-rasanya mereka akan masuk. Nah ini kan masalah killing the game ini Mas, atau yang striker mematikan seperti halnya Jerman secara peluang cukup banyak, tapi ketika mereka nggak bisa nyetak gol, ini bisa berbuah stamina mereka habis, konsentrasi mereka mulai menurun, dan Jepang pun punya kekuatan nyata untuk counter attack. Lo melihat ada kemungkinan itu nggak dari Jepang untuk bisa mengejutkan Spanyol di partai terakhir ini? Kalau gue ngeliat Jepang yang berbeda sih ya di pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Iya, betul. Komposisi tim, pemilihan pemainnya gue juga kaget juga gitu. Ketika kenapa Maeda nggak dimainin dari awal, kenapa Asano nggak dimainin dari awal. Banyak pilihan yang bagus di pertandingan pertama, tapi lo ganti di pertandingan kedua gitu. Habis itu lo coba perbaiki dengan masukan di babak kedua, tapi nggak works gitu. Keputusan pelatih nanti akan mempengaruhi menurut gua komposisi timnya seperti apa yang akan dimainkan gitu. Cuman kalau ngelihat Spanyol, kalau gua ngelihat gimana dia main di pertandingan pertama, di pertandingan kedua juga sebetulnya kan dominan juga lawan Jerman. Ya kita harus akuin lah Jerman main bagus di pertandingan itu. Dari sisi possession mereka juga bagus, dari sisi creativity di tengah mereka juga bisa ngelawan, which is gua nggak ngelihat Jepang bisa melakukan itu gitu. Jepang kan bisa melakukan itu terhadap Jerman ketika mereka melakukan counter, bukan mereka untuk ngebangun serangan dari bawah. Jadi kalau gua ngelihat dari kesempatan Spanyol untuk menang, gua rasa sih ada di sini. Tapi kalau melihat dari komposisi lini depan kali ini apa turun dengan yang sama Asensio, Torres dan juga ini atau dan gantian? wingback Jepang kan lemah menurut gue ya. Lu mainin Nagatomo, dia nggak kontribut dalam serangan, dalam bertahan juga biasa aja. Harus gue akui dua pertandingan dia kayak gitu. Terus di pertandingan kedua nih Yamane, Nagatomo udah tua, Itakura, Yoshida juga udah tua. Mereka masih punya itu loh. Kemarin Sakai kan Kok bek andalan lu nggak dipasang? Iya itu dia, waktu pertandingan kedua pada saat mereka ketinggalan kan Tomiyasu masuk. Tapi Tomiyasu kan menggantikan gelandang sayap waktu itu. Tomiyasu kayaknya masih cedera hamstring sih. Itu. Ya, jadi tapi dia melapis bagus ya buat melindungin Nagatomo saat itu. Nah itu buat pertandingan kedua itu kenapa nggak dimainin kemarin sejak start. Itu juga jadi gue salah satu kenapa Jepang mainnya kurang bagus di pertandingan pertama. Kalau itu main, itu bisa jadi bahaya juga sih buat Alba ya, terutama ketika dia sering masuk dari sisi sana. Nah, bedanya juga Jerman sama Spanyol, lini belakangnya kan beda. Lo diajak lari, Rodri sama Laporte jauh lebih bagus dibandingkan Sule sama Slotterbeck gitu. Jadi apa yang dilakukan Jepang ke Jerman, gue rasa akan sulit untuk dilakukan ke Spanyol. Nggak akan kejebak ya. Nggak akan ada kayak Slotterbeck yang ketinggalan dari Asano tuh nggak ada di Spanyol. Nah, tapi sebenarnya Jepang tuh masih punya banyak talenta yang nggak dipakai, kayak ada Minamino, terus siapa lagi ya? Maksudnya ada main-main yang main di Eropa, tapi kok justru nggak dipakai? Apakah memang nggak cocok sama gaya mainnya si pelatih yang sekarang? Lucu juga, tapi kalau gue lihatnya kemarin tuh kan dia pakai Maeda waktu lawan Jerman kan. Iya, bagus loh. Dia bikin 1 gol yang offside itu kan. offside. Tapi itu artinya posisi dia bagus gitu loh.
kenapa Ueda yang dimainkan di starting line up pada saat lawan Costa Rica, seharusnya mereka bisa killing the game lawan Costa Rica. Kalau nggak Maeda, kenapa nggak Asano sekali? Iya, Asano sekalian dari awal ya. Gitu. Itu emang kayak pilihannya itu. Kubo di pertandingan pertama oke jelek gitu. Cuman kan sepanjang musim dia bagus kan main sama Real Sociedad di semua klubnya lah. Dia main bagus. Kenapa lo nggak coba lagi di pertandingan? Ya kalau dia dicoba di pertandingan kali ini, dia udah tahu juga gaya permainan Spanyol, dia lama main di Spanyol. Ya gue rasa itu juga menjadi added value juga buat Jepang. Kalau Spanyol sendiri tadi komposisi terbaik dengan akhirnya Asensio dicadangin dengan memanggil nomor 9 Morata. Ya memang secara striker mereka lebih butuh yang memang nomor 9 gitu kan. Udah saatnya gue rasa jadi starter sih. Lebih cocok jadi starter. Ya maksudnya dicoba juga. Lo lebih bagus memang jadi super sub atau lo memang jadi sebagai starter. Ini harus dijawab sama Morata. Oke, tapi kalau ngomongin dia jadi juara grup ini berarti punya potensi ketemu Brazil ya di perempat final ya? Iya. Setelah ini. Berarti mendingan jadi runner up nggak? Mendingan. Nggak sama-sama bisa menghindari Nggak juga ya, ya. nggak sama menghindari. Sana kan ada Inggris Perancis juga. Ya kalau tim besar kan masa sih takut-takut begitu kan sama tim besar, tapi itu akan menjadi pertemuan yang menarik ya ketika dia menang jadi juara grup, terus dia melaju sekarang berikutnya kan lawan siapa ya? Kalau dia juara grup ya mereka akan ketemu runner up grup E kan. Belgia atau Kroasia atau Baru nanti perempat Maroko. finalnya ketemu Brazil. Kalau Brazil juara grup. Iya, sebenarnya mah kalau gitu nggak usah hitung-hitungan ya. Kalau emang mereka yakin mah yakin aja. Tapi kalau melihat dari lawan Jepang ini akan ada pembantaian atau kalian melihat akan ada lawan laga yang alot? Ini laga alot buat Spanyol. Alot ya? Kalau pembantaian sih enggak kayaknya. Ini lebih apa ya? Mereka dominasi kayak Jerman dominasi babak pertama lawan Jepang. Yang harus diwaspadai adalah kalau Asano tiba-tiba masuk babak kedua gitu. Itu yang harus diwaspadai oleh Spanyol. Tapi kayak kata Aryo tadi, ya lini belakang Spanyol kan jauh lebih solid dibandingkan dengan lini belakang Jerman yang nggak akan kejebak lah sama kecepatan Asano gitu. Kalau di sosok Ferran Torres sendiri Mas, ini kan kalau di lokal mungkin akan dibilang pemain titipan ya karena pacaran sama anak pelatih gitu. Tapi Emang jago tahu. iya jago, tapi kan di Barcelona pun dia nggak jadi pemain yang benar-benar utama kan, karena sering juga Tapi buang-buang sekarang peluang. udah justru udah ditemuin lebih cocok dia yang jadi starter. Jadi mana nomor 9 di Barcelona enggak kan? Bukan sama Dembele kan di kanan Dembele. Oh, iya. Dia bisa di kirinya. Maksudnya kan lu nggak mainin Dembele Rafinha lagi Oh, karena iya. Ferran Torres ternyata lebih bisa blend dengan Lewandowski dengan semuanya yang di kiri kanannya. Positioning dia di dalam kotak penalti kan bagus banget sih Ferran Torres. Tapi itu. finishingnya jelek. Ya finishingnya, tapi kan dia berapa pertandingan bersama Spanyol dia terus yang mencetak gol di sebelum masuk ke Piala Dunia. Jadi memang tren dia memang lagi bagus untuk start. Oke, dari di grup ini juga masih ada Jerman Costa Rica. Ini akan Jerman akhirnya bisa meraih kemenangan yang memang meyakinkan atau menurut kalian akan alot juga menghadapi Costa Rica karena Jerman kayaknya belum nemu nih. Kalau dibilang sejelek-jeleknya striker Spanyol, lebih jelek striker Jerman menurut gua. Lo melihat itu lebih besar masalah Jerman di lini depan. 3 gol bersih gue bilang menang. Iya. Serius lo? Kalau pakai komposisi yang benar atau Ya, full crook start. Nah, kan iya kan dengan catatan itu ya. Gini pilihannya kalau pilihan gue sih harusnya ada Gnabry. Nih, kayak gini nih, Gnabry, Sané ya. ya. Betul, ada Sané. Sané harus dimainin dari awal. Ya. Terus ada Musiala di belakangnya full crook, ada Gnabry di kiri. Kenapa dia maksain Gundogan Kimmich sih? Kalau maksudnya Kalau gua Goretzka? Kimmich Bek kanan. gantiin Raum, Goretzka di situ. Iya, Goretzka betul. kemarin luar biasa. Iya, emang Gua itu juga- emang dia pekerja kerasnya dia kan, gelandangnya emang seharusnya yang buat tukang pukulnya. Gue juga agak aneh Hansi Flick nggak pernah mau masak Kimmich main di bek kanan nih. Itu bek kanannya Niklas Sule lah dipasang di sana. Terus kemarin Kehrer lah. Karena dipasang mungkin di sana. dia dianggap udah terlalu levelnya udah way up di sana. Karena kan emang dia udah jadi naik kelas Kevin Plam dulu kan dari bek kanan jadi gelandang Nggak, yang cuman sentral. kan kanan kan di atas kertas doang. Tapi kan di Munchen juga walaupun bisa ditaruh ke di posisi tengah ya. kanan kan dia selalu ngebantu ke tengah bisa, untuk menumpuk gelandang di tengah. Itu kalau dia di situ semakin semurta menurut gua komposisinya ya. Lo punya Goretzka, lo punya Gundogan, lo punya Kimmich di tengah untuk kebantu. Sementara ntar mereka geser jadi 3 back untuk itu. Berarti ini Tapi tandanya Jerman gagal dong pakai false nine karena awalnya kan dia justru awalnya nggak percaya sama striker nomor 9 dicadangin semua, lebih milih pakai Havertz dulu pakai Werner kan. Tapi kan ini memang full crook kan baru masuk tim. Iya, Jadi kan iya. lo harus nguji dia. Iya. Di ujian pertama, di uji coba, dia nyetak gol. Gol. Terus gue bilang build up untuk masuk ke dalam timnya, dia tracknya bagus kan. Dia top scorer Bremen promosi. Habis itu di musim ini juga udah cetak 10 gol dari 15 laga. Dia memang on track untuk menjadi pemain yang bagus di timnas. Dia harus buktiin juga tapi di timnas kan. Werner juga jadi pemain yang bagus untuk masuk timnas tapi di timnas dia nggak bisa buktiin. Nah ini harus bisa buktiin. Ngebuktiin kan di Buktiin pertandingan so far. pertama 3 menit 3 peluang yang didapatin sebagai seorang nomor 9 yang begitu klinikal ya untuk dapat peluang langsung untuk nembak-nembak gitu. Nah, itu yang selama ini ya sama sekali cuma bisa dimimpiin sama Havertz.
Lo melihatnya? Kalau Jerman mau juara dunia kan biasanya mereka punya posisi nomor 9. Apapun kan Miroslav Klose nggak banyak bikin gol di 2014, tapi tetap dia kan nomor 9 yang bisa nakutin lawan. Pas Itu iya kan lah, Pas jelas. muncul 2002 kan dia Iya. Kaiserslautern gitu. Iya, ya. iya. betul. Maksudnya Ya, sama lah dengan ini iya, ya. sama ini Orang kan sama lah. Bukan. orang nggak ngelihat ini, Werder Bremen doang. Tapi Fulkrug kan kemarin buktiin bahwa di saat dibutuhkan dia jadi nomor 9 dibandingkan dengan harus Thomas Muller lah di sana. Muller tuh kan udah habis ya. Dia bagus 2010, bagus 2014, 2018 juga nggak bikin apa-apa. Jadi Nah ini kalau melihat dari, tadi kan Mas Aryo 3 gol, lo ngeliat ada dikit lah 2 gol ya. 2 gol. 2 gol bersih. Dan nggak yakin Kroasia akan bikin gol deflected kayak lawan Jepang itu nggak yakin aku. Lihat, kita berandai-andai Costa Rica ya. Seandainya ternyata Jepang bisa menang lawan Spanyol dan Costa Rica menang lawan Jerman. Costa Rica menang lawan Jerman. Let's say Costa Rica lolos enggak juga. let's say Jerman nggak lolos. Ini akan menjadi pemecatan buat Hansi Flick atau menurut kalian layak masih dikasih kesempatan lagi? Di sana udah rame kan? Kalau dia nggak lolos, Flick pecat. Pecat. Udah rame. Di sana Kan mereka tuan rumah Euro 2024 ya. 2024 tuh. Iya. Rudi Voller dipecat loh waktu gagal di 2004 karena building ke Piala Dunia 2006 di mana mereka tuan rumah kelinci. Berarti kalau let's say Spanyol, Jepang seri, kan angkanya sama tuh kalau Jerman menang kan? Tinggal hitung-hitungan gol kan? Iya. Jerman harus menang 2, selisih 2 berarti kan? Jerman tuh Ini minus 1 nih. Nanti dulu, kalau Jerman seri, Jerman menang. Jerman menang 4. Jerman 4. Iya. Spanyol Jepang seri 4 juga Jepangnya. Jepangnya 4. Tapi Nah, ini- Spanyolnya kan lolos sebagai juara grup. Iya, kalau Jepangnya sama Jerman. Kalau serinya 0-0, Hah? Jerman masih lolos. Iya, betul. Oke, kalau seri- Jermannya menang, 2-0. 1-0 aja cukup. lo kan Maksudnya- tapi sama-sama 0 berarti. Kan dia minus 1 sekarang. GD-nya. Iya, sama-sama 0 tapi dia golin 3. Oh, golinnya Iya oke. kan? Lebih lihat dari jumlah golnya Iya. lebih banyak tetap ya. Tapi kalau dia 1-1, 2-2, Jepang bisa. Ini Oh iya, repotnya karena adalah di- FIFA, dia harus goal difference dulu. Dia golinnya 2 soalnya. Jepang juga 2, tapi kalau Iya. Jepang nyata kalah kalau 0-0 berarti si Jermannya lebih banyak dari sisi golnya. Jepang Spanyol harus draw dengan gol gitu ya. baru bisa. Ya, itu dia dari prediksi Mas Gita dan juga Mas Haryo. Menurut kalian siapa yang akan lolos malam ini, malam nanti? Apakah akan ada kejutan? Kita tunggu aja pertandingan nanti malam dan juga jam 2 nanti. Dan kita juga akan melihat besok siapa yang akan tertawa di akhir dan juga siapa yang bisa dibully. Kali aja ada yang bisa dibully ya, antara Spanyol misalnya atau Jerman, ataupun nanti kita lihat siapa yang siaran juga akan menarik. Oke, thank you yang Jebret Team yang udah nonton Hajatan Bola Dunia kali ini, dan juga thank you untuk kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.